yang kita rasakan hari ini tetap ada tanaman orang tua kita dahulu. Karena in ahsantum li anfusikum, nanam baik pasti panennya juga baik. Namanya nandur pasti bakal ngunduh panen di sini nau. Panen, cara orang bubutulan ngunduh. Nandur apik ya panene. Nandur apik ya panene. Yang nandur goreng gak usah ngarep-arep panennya bagus. Wong yang nandur apik-apik be kadang-kadang panene elek goreng elek, goreng cau. Yang nanam baik aja kadang-kadang panennya kurang bagus, ya enggak. Nanam padi udah di rumah dirawat, diileni air, udah disemprot aja kadang-kadang masih digerumut wer. Nah gitu saya ngucap wer jenengan reng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah blewah pelem kueni, maring sawah sambil jalan kaki. Sungguh cerah cuaca malam hari ini, sebab parantos ngagaduhan salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doaken panjenengan sadayana engke uih kabumi kengeng artos 8 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususon ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin, wa khususon ila almarhum almahfulah ajengan Dimyati. Mudah-mudahan tansah pun paringi padang jembar kubure, amin, dikampilaken hisabe, amin, panggenaken teng swargane Allah. Sayyidinahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ajengan ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustad Endang Uki selaku pengasuh Masjid Al Mujahidin
ingkang tansah kula hormati oge ingkang kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Acep Intajul Ihsan selaku Ketua MUI Kertahayu ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng DKM Masjid Al Mujahidin Bapak Misno ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati, yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Ciamis, Bapak anggota DPRD yang saya hormati, Bapak Haji Wakino sing kumise jelantir kayak tambang dadung sapi. Pak DPR, subhanallah, niki weru DPR sarungan hampir saya salah alamat. Lihat DPR pakai sarung tadi saya ngebatin ini DPR apa pengantin sunat. Terima kasih hadirnya di Kertahayu khususnya warga Kampung Bubutulan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Ciamis. Wabil akhos Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari Babin Kamtibnas yang kami hormati. Pak Provos ugi Babinsa saking Koramil Kecamatan Ciamis ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kertahayu. Wabil akhos kepada Bapak Abdullah Duyeh selaku Kepala Desa Kuwu Kertahayu beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Oke seperangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketal Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Moga-moga berkah napangkat menjadikan maslahat oke nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Yanto Herianto dan seluruh warga Kampung Bubutulan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge warga Kampung Bubutulan. Baru kali ini semangatnya warga Bubutulan mampu menyatukan NU dan LDII. Tepuk tangan sepindah malih. Niki sepanjang sejarah LDII diajak muludan. Niki teng Kampung Bubutulan Pak Lurah. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita saking keluarga besar LDII yang telah ikut berkontribusi ngontenaken Maulidur Rasul dinten menika. Niki sing dikarepaken kali Kanjeng Nabi panci ngeten, senajan benten masalah khilafiyahipun tapi ternyata guyub rukun untuk memperingati Maulidur Rasul. Tepuk tangan sepindah malih kangge warga Kampung Bubutulan luar biasa. Moga-moga seluruh keluarga besar Kampung Bubutulan Jamiah Masjid Al Mujahidin selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah sumrambah kepada kita sadayakna para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar RT 2 Bapak Yosi Arifin selaku Ketua RT. Oh RT 11 nggih. Saya kira niki angka Romawi niki. Jebule garis loro ke saya kira niku positif hamil. Mbok ora percaya tukang syutinge pundi Mas niki. Ora percaya ge tulisane panitia. Diniki ya iki. Di zoom ge Mas. RT loro apa RT 11 nggih. Nek 11 mbok ya anak cantele setitik angka sijine dadi ora bingung. RT 11 Ketua RT 11 Bapak Yosi Arifin, keluarga besar anggota Karang Taruna yang diketuai oleh Bapak Syai'in Hasan dan seluruh keluarga besar pemuda Karang Taruna di Desa Kertahayu. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, pemuda yang qurrata a'yun, yang bisa menyelamatkan dunia akhiratipun Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kertahayu, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar
dari Banser GP Ansor Kecamatan Ciamis, lalu lupa kepada rekan-rekan GP Ansor, Rencang Banser, Denwatser yang kami banggakan, Ibnu IPPNU, Jamiyah Maulid Cimtuduror yang kami banggakan, tak lupa kepada seluruh keluarga besar para agnia, para dermawan, donatur, mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah, Allahumma. Sadayana para tamu undangan yang berdiri nantung ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, nu calik lenggah ngliasah sing ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, diparingi sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah, Allahumma. Para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa ana tastaqim tarbah, orang yang istiqomah dialah orang-orang yang uripe bejo, uripe beruntung. Istiqomah secara bahasa niku artine jejeg atau ajeg tanpa perubahan. Tapi masa hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, masa nggak ada perubahan, malah prinsipnya aku masih seperti yang. Kalau masih kayak yang kemarin namanya rugi. Esih kayak sing wingi jenenge rugi. Maka istiqomah secara arti yang tepat adalah di dalam sholat kula panjenengan yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang lurus, lempeng goneng lakoni ibadah. Ini sebenarnya bulan Rabiul Awal sudah habis, Bu. Tapi kenapa Al Mujahidin kok ngontenaken pengajian dalam rangka Maulidur Rasul? Bukan salahnya panitia, bukan salahnya warga Bubutulan, tapi ini saking cintanya kalih Kanjeng Nabi, bahwa ternyata peringatan Maulidur Rasul tidak hanya di bulan Maulid, tapi ternyata tiap hari sing maca sholawat, sing arep-arep syafaat, niki sing dimaksud mengeti wiyosan dalem lahirnya Kanjeng. Maka Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal asup ke dalam surga. Ngisor wijambu urung amin, terlambat. Ini Masya Allah, saya lihat setelah ngadeg, ya Allah, jebule nang selempedan ya na menungsa. Masya Allah, makmure Bubutulan jeruk pati grandul. Masya Allah, tanda makmure kampung Bubu. Ning ngapunten kalau ngajinya semangat begini, umpek-umpekan, desek-desekan, suk-sukan, sampai deleweran keringetnya, blobor celake. Mudah-mudahan blobor dosane, blobor penyakite. Ini kira-kira ngaji nanti selesai jam berapa, Bu? Jam sabaraha? Jam hiji subuh. Sebentar saya ngitung dulu, Bu. Naik jam 9, turun jam hiji, berarti ngajina 4 jam. Subhanallah, kampung Bubutulan geragas. Emang ayak di sini ajengan ceramah 4 jam ayak? Ayak? Waduh, Kiai saha? Abi, kula, nyong, ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah ngebawa manfaat maslahat barokah.
Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal asup ke dalam sorga. Allahumma amin. Ngisor jeruk. Assalamualaikum. Kepingin asup sorga? Pingin aja apa pingin banget? Pingin banget. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Salah nih ngajinya kayak piknik tamasya di bawah pohon cau. Mohon pohon cau gedang. Kepingin asup sorga? Pingin. Alhamdulillah. Sebelah kanan paku nu pakai batik leres. Paku. Assalamualaikum. Udah berapa periode Paku? Ya Allah, baru dilantik. Subhanallah. Dari senyumnya belum balik modal. Paku kepingin asup sorga? Pengen. Pak DPR kepingin? Oh, kepingin. Pingin apa Pak? Pingin mumpuni. Subhanallah. Ngapunten Pak DPR, tos ngagaduhan salaki. Pak DPR telat. Soalnya dari tadi Pak DPR mau ngelirik gak berani Bu. Ya Allah, kalau DPR boleh beristri 4 boleh? Wah, bukan PNS soalnya. Siap aman-aman. Kalau Pak DPR udah berapa periode Pak Dewan? 5 kali. Masya Allah. Orang nguman-ngumani. Kira mau geragas kemaruk gue jenenge gue. Ya Allah, tenan naon Pak DPR. Kalau memang seorang pemimpin, memang dampak kepemimpinannya bisa dirasakan, ya nggak usah milih yang lain. Nyatane Kajiwa Gino bolak-balik gue jadi DPR. Alhamdulillah Ciamis dalane halus kabeh. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Luar biasa, derek seneng nih Kaji Wagino nyentrik nemen. Ya Allah, udut ngerokok nganggo selang. DPR kaken pola. Maaf ya Pak Kaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Saha orangna nggak kepingin asup sorga? Jangankan Kaji Wagino Pak Dewan, jangankan Paku, jangankan jenengan, jangankan mumpuni, orang maling bencoleng aja pingin asup sorga. Nggak percaya tanya, kalau maling ditanya kepingin masuk mana, pastinya kepingin masuk sorga. Maka Kanjeng Nabi jelas mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam sorga illa man aba, kecuali no moh gue alim, bahasa kasare embung ora gelem. Moh embung alim. Emang ayah di bubutulan sini orang alim masuk sorga? Ayah tak ayah. Ternyata orang yang embung alim masuk sorga seur. Siapa orang yang alim masuk sorga? Sholat jamaah alim, baca Quran alim, puasa Ramadan alim, sholat Jumat jarang-jarang. Sholat Jumat kan seminggu sekali, jarang-jarang. Disuruh guyup rukun sama tetangga alim, disuruh puasa sunnah alim. Orang yang gak mau masuk ke dalam surga ternyata banyak.
Maka hari ini kita semua diajak ngaji, walaupun Rabiul Awalnya sudah habis, kita ini kepingin diakui sebagai umatnya Kanjeng, hambanya Gusti. Soalnya punten, dengan kita mengikuti Kanjeng Nabi berarti kula panjenengan sedaya kepingin diakui sebagai hambanya Gusti Allah, sebab setan ternyata menggoda kita dengan berbagai macam cara untuk digelincirkan ke dalam neraka. Karena ternyata setan sampai bersumpah di dalam Al-Quran, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula niki mumpuni, kula niki bentar kok jadi aneh ya, kula niki mumpuni setan. Kaji Wagino balas dendam, udah mulai ini. Baru kali ini ada pengajian DPR ngarani bunyaine mumpuni setan. Yakin DPR Kaji Wagino wungkul? Bentar, saya ulang ayatnya. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah serang nganggo mumpuni orang nganggo setan. Pleset-plesetin nama Kaji Wagino. Duh Gusti Allah, saya bersumpah gara-gara makhlukna panjenengan namanya Adam, saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka sampai kapanpun kami setan akan selalu merongrong manusia, menggelincirkan manusia, menghalang-halangi Adam dan seanak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan lurus. Begitu kata setan dan disampaikan langsung oleh mumpuni. Apa? Lenje. Baru kali ini pula bunyai kena fitnah. Kendel-kendel banget mungkin ini pancen. Wis ngarani mumpuni setan jadi geri bunyai ini lenje. Bahasa Sundalan lenje centil ibu, ya Allah. Saya mah nggak centil, ini sedang mempertegas. Sampai begini ngomong. Kaji Wagino maning. Ya Allah, tume DPR ping 5. Jan bener-bener ya. Ya Allah, Kaji Wagino pancen ge balik modal temenan 5 periode. Nanti ali-ali bisa keong-keong. Alhamdulillah, udah berapa kali berangkat haji Pak Kaji Wagino? Oh, bolak-balik, subhanallah. Langge memper bae. Ya nyatane dana aspirasi ini akeh. Derek seneng ya Allah. Kalau Pak PJ nggih, PJ Lurah, PJS Kepala Desa kalem, soalnya baru seminggu apa? Baru seminggu masih kalem, takut di roasting. Kalau Kaji Wagino wis numpuk-numpuk banda. Jadi ya wani ngarani mumpuni lenjeh barang. Kaji Wagino pula Salu ala Nabi Muhammad. Ndak masalah Kaji Wagino mandan kemaki model kayak gue bu. Sing penting rawuh nang kene melu urun. Kaji Wagino ikut patungan enggak? Tereng. Tereng. Astagfirullahaladzim. Jereng esuk. Modelnya DPR nah kayak gue. Pak DPR berarti jadi DPR udah berapa, dari tahun berapa Pak Dewan? 2004, saya dari tahun 95. Sebelum nikah saya DPR Durung Payu Rabi.
Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, setan adalah makhluk yang sadar diri. Saya ulang, setan makhluk paling sadar diri. Setan itu sadar, karena walaupun hidupnya di dunia ini panjangnya kayak apapun, pasti ujung-ujungnya di akhirat asupnya di neraka. Setan sadar karena tempatnya di neraka, maka setan mencari teman, mencari batur sebanyak-banyaknya dari kalangan kita manusia supaya buat ancik-ancikan setan di geni neraka. Begitu memang siasatnya setan. Maka jangankan Pak DPR yang 5 periode, jangankan Pak PJS kepala desa, jangankan Pak Presiden yang punya kekuasaan jabatan, kita lagi ngaji begini wae digoda setan. Bahkan kalau lagi ngaji model begini Bu, setannya sengaja datang ke tengah-tengah jamaah, setannya nyebarin tepung, setannya nyebarin tep supaya kita yang ngaji matanya kelilipan tepung. Itulah kenapa kalau ngaji mesti rasa nengan. Kalau ngaji begini mah gak mungkin ngantuk. Sound systemnya aja mantep, reban aja ngiringin sampai nanti jam 1 subuh. Terop tenda sebegini luas, sound sistemnya apalagi shootingannya sampai layar tancap dipasang 4 titik. Ngantuknya kebangetan. Soalnya kalau ngantuk walaupun nikmat, ya Allah kebangetan banget orang ngaji kok ngantuk. Gedang klutuk godongnya sengkleh, awong ngantuk biwirna. Gedang klutuk dimakan ular, awong ngantuk mangap karo. Paham bener sampean? Emang ngantuk nikmat, tapi kalau ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahayanya orang ngantuk, nasi uduk ikan tongkol, matanya ngantuk cekelan kunci. Kunci karep-karep penyong kok mau nyosinya kelmik. Lah emang harapannya jenah saya suruh ngomong apa? Kalau ngaji begini nggak mungkin ngantuk, kurang gak kebagian snack. Di pengker sana, assalamualaikum. Kalau yang digelap-gelapan nang petengan nggak cuman dicek suara, kudu dicek kodam. Sampai belakang, halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Makanya ikut patungan. Maaf, yang nggak kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan nyuwun hapunten ingkang seueur. Soalnya panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, yang hadir ini lebih dari kapasitas yang kami perkirakan. Jadi mohon maaf nu sebesar-besarna. Yang penting nu ikhlas Bu. Ikhlas ente? Sampai jam 1. Subhanallah, geragas karo kemaruk wong kene mah, mudah-mudahan lancar barokah. Enggak cuman setannya nyebarin tepung, ternyata kalau ada orang yang lagi ta'alum, ada orang yang lagi ngaji, jamaah ini didatengin setan, setannya datang ke tengah-tengah jamaah nyebarin paku. Setannya nyebarin paku. Itulah kenapa karo wong ngaji rasanya repan ubah wae. Nu sampeana di selonjorin, ditekuk kanan, gubet kiri, geol belakang, selonjorin lagi. Nah, yang ketawa nih langganan ini. Alasannya semutan, rematik kumat, keju, kemeng. Padahal setan goda kita dengan berbagai macam cara. Bayangin, di majelis taklim yang katanya tamannya sorga aja setan ngegoda.
apalagi DPR kalau nggak didasari iman. Udah sasaran empuknya setan tuh Kaji Wagino. Biar ngegerogoh saku kantung agak dalam Kaji Wagino durung patungan. Bahkan kata setan ada yang khusus menggoda para pejabat, para pemimpin. Setan yang menggoda para pejabat namanya setan Akwan. Naon? Ih bukan bakwan. Kalau bakwan mah bala-bala. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pejabat. Jam 8 pagi harusnya udah di kantor ngelayanin masyarakat. Malah jam setengah 9 masih duduk ongkang-ongkang medang kopi nanggone bojo enom. Jam 12 siang harusnya sholat duhurnya di kantor, malah makan siang jalan-jalan shopping sama pacar baru. Dana APBD harusnya buat ngebangun fisik masyarakat malah dikantongi dewe. Dana BLT PKH harusnya masyarakat miskin yang menerima, tapi BKH BLT malah yang nerima saudara sorangan. Sampean ngeprokin saha. Saya mah orang nggak tahu orang pejabat sini. Saya kan orang Jawa Tengah. Maaf ya, sesekali lihat Kaji Wagino agak pucat. Salu ala Nabi Muhammad. Makanya hari ini kula panjenengan sadayana. Jadi umatnya Kanjeng Nabi nggak usah kecil hati. Walaupun suami jenengan seorang petani, bakul iwak laut, bubutulan, mambune amis kabeh ya mungkin. Duite sing amis, nggak masalah, sing penting berkah hasilna. Walaupun jenengan pedagang, petani, tukang deres, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Sebab justru Kanjeng Nabi titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa orangna nu biasa makan barang syubhat. Apa itu barang syubhat? Halal ente, haram oge ente, remang-remang, samar-samar, barang teu jelas. Subhanallah, amplope Kaji Wagino sebegitu banyak patungannya ya Allah. Tenanan. Paku, kalau paku berarti PNS ya Paku. Oh iya, karena PJS pejabat sementara, berarti belum pilihanku di sini. Oh gimana? Oh lagi kampanye, pawe. Oh berarti memang baru PAW, masih kosong kepala desanya jadi PJS Pakku. Terima kasih. Kalau PNS kan punten-punten paling gaji 1 bulan 7 juta. Itu aja udah kepotong cicilan sama tagihan tuh orang PNS. Jadi kalau Pakku PJS Pak Lurah kok nggak patungan ya nggak masalah karena beliau PNS nih. Kaji Wagino ora patungan gue kebangetan. Bu, suami Anda walaupun hanya seorang petani, pedagang sampai bakul iwak nggak usah kecil hati. Soalnya Kanjeng Nabi sampai titip pesen kalau orang kebiasaan makan barang syubhat, barang remang-remang gak jelas. Contoh barang remang-remang tuh nemu pelem, nemu cara sini apa ya? Bahasa Sunda apa? Mendak. Iya mendak. Mendak. Oh. Manggih, bahasa alusna manggih. Oh malah bahasa alusna mendak.
Oke, aku mendak cinta. Jatuh nemu cinta berarti ya Bu ya. Mendak itu menemukan. Oke, terima kasih. Nanti saya sampai rumah ditanya sama suami, Dek ngaji sama orang Bubutlan dapat apa? Mendak. Barang syubhat itu contohnya panjenengan mendak pelem mangga sini nyebutnya buah jeruk buah apa jeruk mangga buah jeruk bukan buah jeruk ini yang lola siapa sih? Jeruk bukan buah. Jeruk mangga. Baru kali ini saya ceramah mumet sama ceramahnya saya sendiri nih. Oh, jadi bahasa Sundanya mangga. Oh, jenengan mendak buah buahna kajiwagino. Jenengan tahu itu buah-buahnya kajiwagino, tanahnya pun di tanahnya kajiwagino, tapi nemu buahna kajiwagino dibawa pulang ke rumah, sampai rumah dimakan tanpa seikhlas dan tanpa seizinnya Pak Kajiwagino. Jenengan sama halnya memakan barang syubhat, halal ente, haram juga ente. Ibu-ibu sambil kipasan ngebatin, ih kan anu mendak mumpuni. Nih alasannya orang Indonesia nggak maju-maju Bu. Soalnya orang Indonesia mendak apa mesti ngucapnya rezeki anak soleh. Sejak kapan orang soleh makan barang mendak? Lulu maaf nih, saya ceramah nggak pakai nafsu Pak, saya ceramah pakai dasar. Kata kitab I'anatul Talibin, mendak itu dibagi jadi dua barang. Mendak barang nu expired durasinya panjang dan mendak barang yang durasi expired masanya pendek. Contoh nemu barang nu expirednya lama, contohnya dompet. Panjenengan mendak dompet dicari nggak ada KTP identitasnya, maka menurut kitab I'anah ketika mendak dompet ini dikabarkanlah ke khalayak umum lewat pasar. Kenapa kok nyebarinya di pasar? Karena bibirna pedagang dengar kabar mesti langsung nyebar. Itu memang bibir pedagang pasar. Hari ini tos aya WhatsApp, grup Facebook udah dijelaskan, disiarkan, dikabarkan lewat WhatsApp, lewat Facebook, tapi ternyata sampai 1 tahun gak ada yang ngeklaim, gak ada yang ngaku itu dompet milik nasaha. Yang akhirnya yang nemu dompet, yang mendak dompet boleh menggunakan isinya dompet untuk kemaslahatan, dengan catatan setelah 1 tahun berlalu ternyata yang punya dompet mengakui bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet harus wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan. Kenapa mesti begitu padahal udah 1 tahun lewat? Karena dompet, duit itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Maka aturan di kitab I'anah, nemu barang lebih dari 1 tahun gak ada yang ngeklaim, boleh digunakan untuk kemaslahatan. Tapi ternyata barang yang ditemukan ini ternyata lebih dari 1 tahun dia mampu bertahan, dan yang punya mengakui bahwa itu miliknya, maka yang menggunakan kemaslahatan boleh dan wajib mengembalikan. Beda lagi kalau mendak sesuatu hal yang ternyata durasi expirednya pendek. Contoh, bakul tahu, ya benar, bakul tahu
tempenya jatuh. Bakul tahu. Gimana sih? Bentar. Bahasa Sundanya jatuh naon? Kakak? Lagrag. Lagrag. Murag. Itu bahasa halusnya. Kalau lagrag itu kasar. Sing nganggo Arab sing kasar apa sing halus? Sing halus apa dah baik? Murag. Lagrag. Pakai kol-kolah kubro nih. Bakul tempe, tempena lagrag. Benar saya ngomong? Iya, kalau bakul tahu tempena lagrag, tempe yang mana tuh? Salah ngomong. Bakul tempe, tempene murag. Yang nemu tempe, Kaji Wagino. Kaji Wagino mendak tempe. Saya mau tanya nih, Bu, tempe itu kalau durasi expired dari waras sampai bosokna berapa hari? Tilu. Berapa tilu? Tilu. Oke, saya ambil yang tilu, kesepakatan tilu. Tilu hari dari waras sampai expired bosok itu tempe. Kaji Wagina mendak tempe. Kok tempe naon? Ya Allah, iya lagi cerita tempe nu tempe kedele. Iya, Cilacap, Banyumas itu terkenal dengan olahan tempe. Kalau di Banyumas nu paling terkenal tempe naon? Apal banget masalah pertempean ini mah. Tempe mendoan itu buat camilan. Disebut mendo karena masaknya setengah mateng. Tapi kalau dimasak tiap hari di Cilacap, tempena bentuknya segitiga. Namanya tempe controng. Di sini aya tempe nu bentuk segitiga. Otak aya, tempena segi sabaraha? Segi opat, subhanallah. Berarti tempena orang bubutulan lebar-lebar. Sampean guyung-guyu apa? Bisa-bisa ngaji pikiran ke sana-sana. Kaji Wagino mendak tempe. Sebagai DPR yang amanah sampai 5 periode, hari pertama disiarkan di grup WhatsApp milik pemerintah Desa Kertahayu dengan caption, "Iya tempe nasaha lagrag." Hari kedua tak aya nu ngaku. Hari ketiga nihil. Ternyata sampai 3 hari menjelang detik menjelang bosokna eta tempe. Tak aya nu ngaku eta tempe nasaha. Akhirnya Pak DPR memasrahkan kepada Pak PJS Lurah, Pak Kuwu supaya memasak itu tempe. Dimasak dan dimakanlah oleh Karang Taruna. Apa hukumnya itu tempe dimasak kemudian dimakan? Hukumnya sah, halal dan boleh. Kenapa? Karena durasi expirednya 3 hari. Sampai menjelang bosok tak aya nu ngaku. Maka menjelang bosok nah itu tempe boleh dimakan dan itu halal sah. Tapi hari kelimanya nu bakul tempe mengakui bahwa itu tempe miliknya. Datang ke kantor DPR Ciamis. Kaji Wagino, tempe nenyong gue. Bisa nih tempe nih sampean. Soalnya tempe nih kita gila grag.
Orang ngerti lagrage nang ngendi. Lah ngapunrane deki ketimbang bosok kemarin mubadir, akhirnya kami manfaatkan dengan kami masak jur kami makan, dan itu sah dan halal. Ora be Kaji Wagino, saya minta ganti rugi. Kaji Wagino tidak ada kewajiban mengganti rugi. Kenapa? Karena durasi expirednya kan 3 hari. Hari kelima baru datang minta pertanggungjawaban. Maka Kaji Wagino yang menemukan tidak wajib untuk mengembalikan. Tapi kok tetap memaksa, ora bae Kaji Wagino nyong jaluk ganti rugi. Maka Kaji Wagino boleh ngejawab, nya eta ganti rugina nu empang. Tapi maaf punten, sedetail ini masalah penemuan mendak suatu barang, karena di dalam kitab i'anah tenanaon teh namanya bayi memang begitu. Kepanasan nangis, pingin mimi nangis, kepingin jajan nangis. Bisa lewat sini tenanaon, mangga. Ya teh mau disangonnya maka jiwa gino teh katanya teh. Sekali-kali jadi provokator saya mah. Alhamdulillah. Tenanaon, biar namanya seorang ibu lebih tahu paham karakter anak, mintanya apa ya Allah. Saya besok kalau lagi ceramah gendong bayi nangis sambil gitu. Alhamdulillah. Ya tos hasil nikah 5 bulan Bu, baru umur trimester pertama. Ya tenanaon, iklan ibu dan anak ini namanya. Namanya orang tua ya Bu ya, anak minta apa wae dituruti. Makanya ngedidik anak itu susah gampang. Padahal dijelaskan di dalam Quran manusia itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini terbentuk dicipta oleh Allah emang dasarnya sempurna. Makhluk yang lain gak punya akal pikiran, kita dikasih akal pikiran, hati nurani plus lengkap sempurna bentuknya. Tapi kenapa ngedidik anak susah pisan? Padahal saya lihat ayam Bu, dia bertelur ngendog, barang endognya netes sekali ibunya koreh. Tahu koreh ente? Cari remis, cari makan, cara Sunda naon? Nyakar. Sekali bibitnya, babonnya, ibunya nyakar, anak langsung bisa niru. Saya lihat entok aja seneng. Telurnya netes, ibunya nyemplung ke empang, anak langsung ikut bisa berenang. Tapi ngedidik anak ya Allah, kenapa susah? Soalnya kalau namanya hewan telur, tapi manusia kan gak ada endok menungsa. Orang endok menungsa, namanya anak lah ini. Anak itu disebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya anak adalah harta Bu, makanya dititipin harta itu susahnya luar biasa. Ini sebelum lanjut ke sana lagi masalah perendogan, saya nampi titipan amanah agak inget. Soalnya mumpung saya masih inget, kadang-kadang saya lupa. Ada grup rebana bay masih dianggurin. Soalnya memang saya kadang saya nggak punya ilmu, tapi saya dititipi pesan oleh guru saya harus ada bab fikih yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi punten kalau saya solawatannya jarang, tapi kan tadi sudah dimulai solawat. Jadi punten nggih Bu nggih, saya memang begitu, tapi tenanau nanti tetap ayah saweran dari saya. Soalnya Kaji Wagino DPR nggak pengertian soalnya. Nanti saya yang nyawer sama grup rebana mah. Ini sih nampi titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, yang bikin Yanto Herianto iki mah. Mumpuni aya kabar baik oge kabar goreng. Aduh, bikin deg-degan iya mah. Goreng tempe.
Kabar baiknya, kami keluarga besar Jamiah Masjid Al-Mujahidin, pemuda dan warga Bubutulan menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2,5 tahun. Dari mulai tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning. Ya pantes orang nunggunya 2,5 tahun. Kabar gorengna dalam rangka ikut merewangi. Wah, ini bahasa asli Bubutulan ini mah. Merewangi. Dalam rangka ikut merewangi renovasi rehabilitasi. Rehabilitasi barang nggih. Renovasi rehabilitasi Masjid Al-Mujahidin, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Suratnya begitu, cuma kebablasan bacanya. Bu, assalamualaikum. Jenengan hadir di sini silaturahim buat peringatan Maulid Nabi. Yang kedua mau diajak sodakoh. Kira-kira kalau diajak sodakoh ikhlas ente? Betulan. Kalau ikhlas tetap nanti sodakohnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Sodakoh saya ente? Saya, tapi sesuai kemampuan. Yang kiranya sugih, sodakonya ya umume wong sugih, gelangnya bak sampai kelek, ali-aline sakeong-keong, kalungnya panjang sampai budel. Masa sodako buat masjid cuman 2.000, kan malu ama wudelnya. 2.000 disolasi maning. Ya duit tetap duit bunyinya, tapi mastatotum sesuai kemampuan. Kotak infaknya naik 1 ke panggung sini. Naik ayah sini. Ini asis dari belakang Mbak, dari belakang. Ini yang jilbab coklat, cocok dan memikat. Ini asisten saya yang mau nyemplungin duitnya. Walaupun asistennya nyong sing nyempluna duitnya, tapi kan duitnya nyong. Biar tahu jenengan, udah dimulai dulu. Ini asisten saya yang nyemplungin Mbak, tapi itu duitnya saya. Biar nggak salah paham. Udah dimulai dulu dari saya. Bentar, ibu pada persiapan ngerogoh dompet. Yang nggak bawa dompet utang deui sama tetangga sebelahna. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogoh sakatrok. Kajiwagino sarungan berarti rakatrok kan ya. Serapa apa serogo-rogo silakan. Mangga kotak infaknya dimulai dari saya. Sepindah lagi. Ini kotak infak bukan untuk ganti dana pengajian loh Bu, tapi mutlak untuk ngerenovasi masjid. Ini masjidnya. Subhanallah, nang selempedan ngisor wit caung, ngisor wit pelem, nang sanding kandang wedus barangan sebelah. Ini mau direnovasi Ibu. Jadi selama masjidnya buat sholat jamaah, kangge wudhu, buat ngaji, insya Allah pahala kita ngalir terus sampai surga. Jadi sodako malam hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk nambahin amplop Mumpuni, tapi mutlak untuk ngerenovasi Masjid Al-Mujahidin. Ngaten nggih Bu? Mangga kotak infaknya muter, sinambi baca sholawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala Mustafa, lepas kifarnya lepas. Lepas.
siddiqi siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi syifa maulaya Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Nilan takha Muhammad Utsman ibn al-Affandi kanzal haya wal iman wa mushtaqat du'afa narju min fadlil maula iqti hawa ijana walaya Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wanilam takha Muhammad Irman Ali Haidara Zifra Nabiil Wali wa Sayyida Syurafa narju min fadlil maula Farrij bihi hammana Walaya Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Sallu ala Nabi Muhammad. sallallahu alaihi Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia, keluarga besar, masyarakat Kampung Bubutulan, Oge Jamaah Masjid Al Mujahidin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sodako panjenengan. Allah sudah janjinya Allah kepada orang yang seneng, gemar, kiat membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Orang bersedekah digambarkan oleh Allah seperti nanem biji hiji, tukulnya tumbuhnya 7. Setelah tumbuh 7, setiap tangkai cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang suka membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Amin Allahumma. Bu iyo dalam apakah? Iya, orang Sunda dipanggil mah jawabnya ibu-ibu kah? Betul. Saya dulu pernah hidup di Bandung tapi pas lagi masih kecil. Jadi hapunten pisan nabi tetiasa bahasa Sunda. Tiasana saalit wungkul.
Jadi hapunten pisan, tadi juga warga Bubutulan, panitia GP Ansor meminta saya supaya banyak bahasa ngapaknya. Tapi tadi udah saya sentil di pertama kok nggak ada yang nyaut. Ternyata yang paham bahasa ngapak itu cuman warga kampung Bubutulan. Jadi yang datang banyak orang Sunda ya. Alhamdulillah seueur. Orang Sunda ngacung dulu orang Sunda. Masya Allah Sunda kabeh ki judulnya mah. Alhamdulillah. Jadi ngapunten sangat Pak Panitia Pak GP Ansor. Saya nggak bisa mutlak pakai bahasa ngapak semua karena pengajian juga menyampaikan harus yang mendengarkan harus paham. Jadi ngapunten pisan kalau bahasa Sunda saya juga belepotan. Campur dikit sama bahasa ngapak, ada bahasa Indonesianya supaya sedikit agak dipahami. Tenan naon Ibu? Hatur nuhun pisan. Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya berapa nilai saya nih menyanyi bahasa berapa 1 alhamdulillah ya dulu saya cita-cita kepingin dapat orang Sunda juga Bu, tapi saya khawatir cintanya lagrag. Jadi alhamdulillah dapatnya orang Temanggung. Akang Haji sorbana palit naka Kota Mas. Akang Haji sumangga calikna sesarengan ngaos. Lanjut ente. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajena sono, kajena heman, tesae ngobrol di jalan. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajena sono, kajena heman, tesae ngobrol di jalan. Ya Allah nih rebananya kreatif bisa. Nih saya salir dulu nih kuning-kuning. Ya. Terima kasih. Sawang Sulna. Ya. Gila nyomot banter pisan Bu nyomotnya. 1 juta lumayan. Alhamdulillah. Matur Dicek suwun dulu, Ustazah. ya sami-sami alhamdulillah bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa juga. Grup rebana dari mana? Dari sini. Oh dari Saya, sini. Ustadznya di sini. Saking Meriki. Ini. Dari Meriki. Dari sini asli. Nemu bahasa baru dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Ini bahasa Sunda campur Bubutulan. Dari mana? Dari Meriki. Saya punten suka nyawer santri ketimbang nyawer biduan kan. Mending nyawer santri Bu. Tepuk tangan dulu buat santrinya. Tepuk tangan utangna lunas kabeh. Yang aminya keras ketara utangnya seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Saya suka nyawer santri biar lebih manfaat. Iya santri. Oh iya santri tapi rada tua sedikit. Tenan naon. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Sebelum lanjut, tadi gara-gara ada iklan ibu dan anak. Jadi saya pikir memang hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dulu telah menanam pohon kelapa. Ibunya manggut-manggut, ya iyalah bentar dulu. Artinya orang tua kita dahulu kan udah mikir tuh. Saya bisa nanam apa biar anak cucu saya juga nyicipin tanaman saya.
Kan harusnya sekarang kita yang disebut orang tua juga mikir begitu. Kita bisa nanam apa biar anak cucu juga kebagian. Jangan rakus. Ketika hari ini jenang jadi orang tua nggak sholat tenan naon. Sampean mau sekarepe dewek tiap hari masang judi slot mangga. Mau jadi orang tua badannya penuh dengan tato. Lengan kanan tatonya gambar tekek. Lengan kiri tatonya gambar kadal, dadanya tatonya gambar sapi, ngisor dada betengna gambar buaya, ngisor beteng gambar orai, kepalanya di bawah kloget-kloget. Orai nah yang kloget-kloget. Ih, ibu mah pikirannya ke sono-sono dari tadi nih sebelah sini nih. Ngaji pikirannya ke sono-sono. Namanya orai kloget-kloget kan wajar orang orai. Pikirannya orang bisa bahasa Sunda ngerti ulah benyong ngerti bahasa Sundane orai. Jadi orang tua mau sekarepe dewek mau sebetengna sendiri mangga. Tapi punten maaf di Cilacap ada bahasa. Orang tuanya yang nanem tapi yang panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Itu bahasa Cilacap tuh. Sini nggak tahu saya. Pada baik sarua senangi madan-madan nih mungkin mah. Kalau orang tua nanem yang panen nggak ketemu awak maka ketemu anak. Jadi punten loh, tanaman kita yang nanem, anak cucu tetap bisa nyicipin tanaman orang tuanya. Jadi punten-punten kalau orang tuanya mau segeleme dewek sekarepe sorangan silahkan mangga. Tapi yang panen bisa anak cucu, kasihan. Karunya atuh. Soalnya maaf, saya paling gak cocok dengan orang sukses tapi punya prinsip begini. Kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Emang lahir dari bit cau. Berkah yang kita rasakan hari ini tetap ada tanaman orang tua kita dahulu. Karena in ahsantum li anfusikum. Nanem baik pasti panennya juga baik. Namanya nandur pasti bakal ngunduh panen di sini naon. Panen. Cara orang bubutulan ngunduh. Nandur apik ya panene. Nah saya dibantu direwangi biar ngajinya jam 1. Nandur apik ya panene. Yang nandur goreng gak usah ngarep-arep panennya bagus. Wong yang nandur apik-apik be kadang-kadang panene elek goreng elek goreng cau. Yang nanem baik aja kadang-kadang panennya kurang bagus, ya enggak? Nanem padi, udah di rumah dirawat, diileni air, udah disemprot aja kadang-kadang masih digerumut wer. Nah gitu saya ngucap wer jenengan reng. Bagi tugas biar sampai jam 1. Ulang. Jawabnya ya. Ulang. Manut banget dong kene ya. Nandur padi udah di rumah dirawat, disemprot, dileni banyu, dilemoni, kadang-kadang masih digerumut wer, dimakan tik, diserang maning sebelah kene manuk sing ana matane. Bisa-bisa nih ngaji pikirannya ke sono-sono. Ternyata Bu yang nanem bagus di rumah saya aja masih kena hama. Masa malah ada orang sengaja nanem barang goreng. Lebih-lebih orang nandur kok ngarep-arep panen. Nyolong karena bas. Namanya orang tua nanem pasti akan panen. Bahkan yang panen gak cuma diri kita, seanak-anak keturunan kita pun bisa ikut merasakan tandurannya orang tua.
Jadi punten hari ini Bu, ngedidik anak susah gampang. Betul? Leres. Hari ini anak gak bisa disamakan dengan orang zaman dulu. Kadang ada orang tua ngucap, walah neng ngaji nu bener, sekolah nu pinter, nih bapak tiap hari jadi tukang deres. Sirah buat sampean buat sirah. Memang gegerat dus keringet banting tulang setengah mati. Dapat rezeki buat nyekolahin kamu, buat ngaji kamu. Makanya ngaji sekolah nu pinter. Anak ngejat, itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Gitu jawabnya anak zaman sekarang mah. Coba kalau ibu bilang begitu, anak jawab begitu, pasti hatinya sakit toh Bu. Kerong-torong lah hari ini kita ngedidik anak, baik anak laki anak perempuan, sarwa susah nak. Kenapa? Karena punten-punten ibu, jangankan memberikan nafkah, jangankan memberikan pendidikan, orang tua ngasih nama kepada anak aja sampai akhirat dimintai pertanggungjawaban. Di dalam kitab Adzkarun Nawawi dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Sartini binti Sartono. Bahkan dijelaskan di dalam satu keterangan riwayat bahwa ketika kita bangkit dari liang kubur akan muncul nama bapak kita di jidat kita, di kening kita akan muncul nama bapak kita. Jadi bin binti itu nggak mungkin ketinggalan. Tapi maaf punten, bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, kelak di alam kuburnya bangkit dari liang lahat tidak akan muncul nama bapaknya di jidat sini. Kenapa? Karena nasabnya yang nggak jelas. Saya ngomong begini punten-punten, hari ini ada orang nikah sudah puluhan tahun belum punya anak, jadi momok bahkan dikucilkan di masyarakat. Tapi ayah gadis hamil di luar nikah umum nyebutnya nabung. Kan zaman akhir ini. Padahal bahayanya anak lahir di luar nikah, kalau anaknya lahir kok perempuan tapi dari hubungan di luar nikah, maka anak ini besok kelak pas lagi nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak perempuannya. Kan metengi dulu mumpuni, udah saya nikah tuh ibunya, nikahnya aja sah menurut agama dan pemerintah. Iya, tapi tetap hubungan di luar nikah, lahir kok anak perempuan, bapak kandung bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak perempuan. Kok tetap dipaksa itu bapak yang biologis jadi wali nikah si anak, malah justru anaknya rumah tanggananya isinya bikin madorot terus. Kalau diterus-terusin rumah tangganya bikin dosa terus. Dan anak yang dari hasil hubungan di luar nikah bisa nikah tapi pakainya wali hakim. Bayangin, di dunia aja udah repotnya begitu, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, kalau nggak dididik agama khawatir ngerusak anaknya orang. Ngedidik anak perempuan juga susah, nggak dididik agama bok sampai gampang dirusak orang. Orang udah dididik agama aja kadang-kadang malah ditawar-tawarin. Tuh di live TikTok kadang seolah-olah itu kayak ditawar-tawarkan ke masyarakat. Nyah, nyah. Aduh. Kalau lihat kita aja miris ibu. Maka punten, kalau ada yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak merangsang pikiran kotor, salah kaprah. Tetap baju seksi, porno aksi itu sangat-sangat merangsang pikiran, menghayal yang enggak. Kita lihat sekarang berita di televisi ibu. Kemarin di Palembang
Ada anak gadis 13 tahun menolak cinta teman laki-lakinya 12 tahun. Merasa anak laki-laki ini dihina. Akhirnya anak laki-laki 12 tahun yang ditolak cintanya kemudian ngajak teman-teman lakinya 4 orang usia 12 sampai 16 tahun untuk ngajak ini anak cewek jalan-jalan. Setelah diajak jalan-jalan dibawalah ke kuburan Cina, kemudian diroda paksa oleh 4 orang laki-laki usia 12 sampai 16 tahun, kemudian dibunuh dan jasadnya digeletakin di kuburan Cina. Sampai detik hari ini orang tua si korban sedang mencari keadilan. Kenapa? Karena si pelaku tidak bisa dipenjarakan karena masih di bawah umur 12 tahun. Emang betul tuh jasadnya 12 tahun, bocah tuh Bu. Tapi ternyata setelah ditelusuri, ketika penemuan jasad anak gadis 13 tahun di kuburan Cina, sang pelaku usia 12 tahun ikut nonton bahkan ketawa-ketawa. Itu kan jangankan kita Bu, setan lihat aja geleng-geleng. Setan sampai terheran-heran ada kelakuan manusia biadabnya begitu. Maka saya dengar kabar ini besok Januari 2025 setan mau pensiun gasik. Gimana setan gak pensiun? Orang sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan. Contoh kecil kemarin di Magelang. Ada seorang anak, maaf saya cerita bukan untuk ditiru loh Bu. Saya cerita untuk iktibar, pelajaran. Ada anak kandung yang maaf tega menghabisi nyawa ayah, ibu kandung dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Selama diinterogasi oleh tim psikis kemudian oleh polisi, ternyata si anak mengaku selama membunuh keluarganya kena bisiknya setan. Ngakunya kena bisik rayunya setan. Padahal saya belum pernah baca riwayat atau hadis mengatakan ada anak setan tega membunuh ibu setan. Gak ada. Setan paten-patenan gue langka pak kurang anak. Ya wajar aja kalau setan mau pensiun dini. Orang sekarang setan nganggur, manusianya lebih sadis ketimbang setan. Kemarin nih pas lagi ada megatrust di pantai selatan, ternyata di pantai selatan tempat saya itu Cilacap bolak-balik gempa kan. Dan ternyata sempat pas wayah sore ada orang hajatan di Gelempang Doplang sana di Pala. Orang hajatan nanggap kuda lumping ibu. Di Cilacap nyebutnya ebeg. Sini nyebutnya naon? Ih sarua. Ebeg tuh yang naik kuda lumping tuh. Yang kerasukan setan. Terus makan beling, makan kaca pecah, makan kelapa sabutnya. Terus jalan-jalan di atas bara api. Katanya bisa melakukan itu gara-gara kerasukan setan. Ebek namanya tuh. Kan lagi ditabui, lagi mendem tuh jam 4 sore habis asar. Ditabui pong deng pong bur, pong deng pong bur, pong deng pong bur. Ada gempa bumi, ora kerasa. Gimana mau keras orang lagi mendem? Ternyata pantai selatan tiba-tiba airnya surut padahal belum waktunya surut. Akhirnya nelayan lari-lari sambil teriak-teriak. Habis gempa terus surut itu pantai. Sambil teriak-teriak, tsunami, tsunami. Lah ebek yang kerasukan setan mendem ikut lari. Dah. Katanya mendem kerasukan setan. Lah denger ada tsunami ikut lari. Ih berarti setan takut sama Bayangin setan aja takut sama tsunami. Pantesan besok 2025 setan mau pensiun dini. Soalnya sekarang setan kena fitnah mulu Bu. Udah lumping lagi mendem makan beling. Katanya kerasukan setan. Malah saya kira kayaknya setan gak doyan makan beling Bu. Saya manusianya aja yang pada kebanyakan pola ya Allah. Maka punten, kalau hari ini
Masih ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor. Maaf, saya tidak menyalahkan yang nggak pakai jilbab nih, maaf ya. Di Padang Pariaman kemarin ada seorang anak gadis 18 tahun dari sejak kecil berprestasi, lulus SMA nggak bisa lanjut kuliah, akhirnya jualan gorengan. Dan ternyata biasa dari kelas 4 SD jualan gorengan, jualannya jam 4 sore, pulangnya maghrib jam 6. Tapi kemarin tanggal 6 September sampai jam 8 malam nggak pulang-pulang. Orang tua sama tetangga nyariin. Ternyata yang ketemu cuma gorengan yang berserakan dan jilbabnya yang ketemu. Sampai 2 hari dicari tetap nggak ketemu. Polisi, TNI, tim BBD, tim SAR ternyata menemukan di pekarangan kosong ada tangan yang kekubur. Akhirnya setelah digali, ternyata betul. Jasad tanpa busana, tangannya keikat, kakinya ketekuk. Ternyata memang gadis 18 tahun yang sedang dicari. Dan pelakunya langsung ketemu. Siapa? Tetangganya sendiri, residivis pelecehan seksual, bolak-balik masuk penjara dan terkait kasus narkoba. 11 hari dia buron, umpetan di hutan dan ketemunya di plafon rumah kosong milik warga. Punten-punten. Kalau tetap masih ada yang berprinsip lah itu jilbaban aja jadi korban. Bentar dulu ya. Namanya laki, Bu, laki-laki tuh. Jangankan lihat yang seksi, lihat tempolong aja kepingin. Wong lanang tuh. Kenapa saya ngomong begini? Kemarin di Denpasar, Bali ada perjaka umur 20 tahun nggagahi sapi 12. Bayangin, sapi aja diembat. Si curiga malah kalau wedus lewat aja nafsu tuh. Karena sama-sama punya bolongan. Wong lanang, Bu. Lihat tempolong aja nafsu jadi wong lanang, apalagi yang imannya tipis-tipis. Lihat barang-barang artis seksi di HP. Dikiranya pikirannya nggak melayang. Apalagi hari ini banyak model-model orang seksi sengaja porno aksi di pinggir jalan, pakai rok mini, belekan buri nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metatak, kan jadi SMS silitnya meletek separuh. Jangankan GP Ansor, kajiwa Gino lihat begitu aja ngelegiduh. Sampai kemelecer tuh. Wong lanang tuh, Bu. Lah, apa hubungannya sama yang yang pakai jilbab kemudian jadi korban? Lihat artis pakai pakaian seksi tapi kan di HP. Gak ada kesempatan untuk ngemek. Ngemek bahasa Sunda naon? Kakak? Nyabak. Nyabak. Bahasa halusnya sama, nyepeng ya. Kalau orang Cilacap bahasa halus megang itu nyepeng. Ngeremut barang. Rasa nambah-nambah ngeremut barang. Yang ngilangil guling-gulit bahasa. Nyabak. Lihat artis di HP pakai pakaian seksi, live TikTok sampai sing melentek-melentek na duren barang. Sebenarnya kemelecer ngile gitu, cuma gak ada kesempatan nyabak karena tidak memiliki. Akhirnya pas wayah ada orang pakai jilbab jalan sendiri lewat tengah malam di kegelapan, yang akhirnya merasa bahwa dia laki-laki ada kesempatan nih buat nyabak. Pikirannya kan udah mikir tuh si laki-laki, pikirannya udah kadung melayang. Kayaknya bolongannya pada ge. Cuma ketutupan kerudung nih. Merasa ada kesempatan. Akhirnya kita yang sedang belajar nutup aurat pun yang gak salah ikut jadi korban. Jadi punten-punten bagi kita seorang perempuan sudah diparingi pirsa, sudah diangkat marwahnya oleh Kanjeng Nabi, mari kita tetap belajar nutup aurat. Dan bagi laki-laki tulung banget dijaga imannya.
Sebab di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Saya ulang, 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya salah satunya orang yang merusak marwahnya orang lain, merusak kehormatannya orang lain, merusak martabatnya orang lain. Dia masuk neraka tanpa hisab, bablasan jalur prestasi, tapi ke neraka. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, saiki pada sarwa susahnya. Maka moga-moga panjenengan sadayana jadi orang tua yang teladan, yang ditetapkan dikuatkan iman Islamnya, biar bisa mendidik anak-anak yang sehat, anak yang soleh-solehah, yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Allahumma amin, Allahumma. Gara-gara iklan ibu dan anak lewat deh, lagi bahas tadi kan masalah tempelagrak tadi. Gara-gara ada bocah lewat jadi tempelagraknya lewat. Lanjut gak nih? Sampai jam hiji kan? Subhanallah, ngajinya 4 jam. Ibu kuat? 4 jam kuat? Bapak-bapak sanggup? Waduh, bapak sanggup, ibu nak kuat, saya nggak ikutan. Napsi kalau begitu mah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, di dalam kitab I'anah dijelaskan kalau nemu sesuatu, entah barang yang mewah ataupun tidak, maka aturannya nggak ada waktu ngurusin itu punyanya siapa, maka cukup digeser dari pinggir ke bahu jalan, tapi gesernya pakai kaki, nggak pakai tangan. Ini aturan di kitab I'anah. Kenapa kok pakai kaki? Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, contoh mendak dompet jatuh, mendak dompet lagrag di pinggir jalan. Tapi ternyata nggak ada waktu ngurusin itu dompet miliknya siapa, tapi mindahinya pakai tangan. Mesti tangan ini nyetrum kepikiran, otak mikir, ih dompetnya antem pisan ya, jangan-jangan isinya gebokan duit nih. Cuman dipindah dan mikir begitu doang, tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menurut kitab I'anah, kalau nggak ada kesempatan waktu buat ngurusin itu punyanya siapa, cukup digeser dari pinggir ke bahu jalan, tapi pakai sampean. Kiranya orang ngerti apa bahasa halus sikil sampean. Ya beheng, ya beteng, lagi meteng. Berapa sasi? Alhamdulillah ini trimester pertama. Harusnya ini umumnya orang hamil malah lagi mual-mual. Alhamdulillah Bu, saya hamil ente mual, ente muntah, ente melukok, melokek pun ente. Alhamdulillah. Bukan urung wong ini udah 3 bulan lewat. Ini harusnya umumnya kan mual-mual, tapi bentar. Namanya orang hamil kan sorangan, ya pancen sorangan. Ngger meteng karo bojone mlakune angel kaya yuyu kangkang. Ya meteng sorangan, Bu. Meteng sama suami repot kan. Jalannya miring-miring kayak yuyu kangkang. Alhamdulillah saya hamil ini pitulung nih, berkah na Gusti Allah. Nggak merasakan ngidam sama sekali, nggak kepingin apa-apa. Jadi dulu pas saya nikah panci, saya bilang sama suami, ayang embeb, suami-suami saya nggak apa-apa lah. Ini yang protes mah ini pengantin lawas, pengantin bodol, pengantin bututan pengantin begini nih. Saya bilang emang kalau memang rezekinya kita setelah nikah kok cepet dikasih momongan, itu yang kita minta emang. Tapi saya cuman minta satu, ketika saya hamil, yang penting sehat sejaninnya, dan saya harap janin jabang bayinya ketika saya ceramah bisa diajak kompromi.
Alhamdulillah pengertian banget nih Jabang Bayi. Soalnya kalau ibu hamil apalagi trimester pertama dari bulan 1 sampai bulan 4 kan masih mual-mual ya Bu ya. Kadang bau minyak wangi pusing, bau bawang goreng mumet. Baru makan nasi sesendok aja udah keluar lagi sampai diimpus-impus. Ada yang ngidam kepingin ngelus endas lokomotif. Kan repot banget tuh. Harus nyetop sepur tuh Bu. Ada lagi yang ngidam lihat suami sendiri sampai jeleh. Tahu jeleh ente? Apa ya? Asabel. Ada katanya ya orang ngidam lihat suami sendiri sebel. Pak, tapi lihat suami orang enggak. Ih, curiga saya mah. Metabolisme orang sendiri-sendiri. Memang alhamdulillah saya nggak model pacar-pacaran. Dilamar langsung sikat bae Bu. Soalnya saya umur 28 tahun baru nikah. Hampir jadi perawan mepet saya. Mepet banget tuh 28 tahun. Tapi saya nggak model pacar-pacaran, khitbah sampai nikah cuman jarak 2,5 bulan. Ketika saya dilamar oleh orang tuanya pengantin laki, memang Pak Usman Ridho, bapak mertua saya tanya, maaf ya mumpuni, saya cuman mau tanya tapi jangan menjadikan putusnya silaturahim. Nanti punya ngagaduhan ataupun ente ngagaduhan, saya cuma tanya udah punya calon apa belum. Saya terus jawab, ya sebenarnya ya yang ngantri banyak ya gak jual mahal dikit lah ya, masa terus pasrah banget kayak gak laku banget sih. Agak pakai politik gitu kan. Alhamdulillah Kiai yang ngantri emang seueur Kiai. Tapi memang hari ini saya masih sorangan. Aduh, kebetulan mumpuni saya punya jago gitu. Tapi jago saya masih di pondok. Pondok mana Kiai? Alhamdulillah di Tegalrejo, Magelang. Santrinya Mbah Hudori. Baru 11 tahun di pondok. Aduh, saya langsung kepincut sampai gemeter tekan bun-bunan pating kerembut rasanya. Saya dengar baru 11 tahun. Saya terus kepincut karena santrinya Mbah Hudori. Saya pikir saya tabarukan ya sama Mbah Hudori lewat perantara santrinya, yaitu putrane Pak Usman Ridho. Nih cilik ireng tonggos begini mantu Kiai ini. Sekali-kali sombong tidak banyak Kaji Wagino. Kaji Wagino aja, waduh sorban nyampe menyengser ke tanah. DPR anu nyambi-nyambi jadi kiai juga nih ya Allah, sorban nyampe menyengser ke tanah. Begitu. Jadi setelah suami saya waktu itu masih calon pulang dari pondok langsung ke Cilacap ketemu saya. Mbak Ustazah, manggilnya Mbak Ustazah. Sampai gemeter saya pating kerembut banget waktu itu. Saya biasanya katanya orang sini, katanya Kaji Wagino kan saya lenjeh Bu. Tapi mau di hadapan calon suami ya saya duduk aja begini Bu ya Allah. Sampai nggak berani gerak saya. Mbak Ustazah, saya diutus oleh orang tua supaya saya sowan silaturahim. Kalau memang jodoh mudah-mudahan Allah ngasih rahmat, ngasih welas asih. Tapi punten yang punya nama Kiai itu bapak saya. Saya cuman sekedar santri. Jadi kalau masalah rezeki nggih monggo kita cari sesarengan. Dan insya Allah saya seorang santri dapat dawuh dari kiai saya. Saya syiarnya dianjurkan untuk di daerah Temanggung dan Magelang. Gak boleh jauh-jauh. Saya udah langsung paham. Akhirnya saya bilang, "Nggih, Mas, kalau memang itu dawuh dari kiai panjenengan, saya seneng. Kalau memang jenengan syiarnya di Magelang, harus syiarnya di Temanggung." Ya, bawa saya ke Temanggung. Gitu jawab saya. Mungkin calon saya waktu itu ngebuatin, ini perempuan nantang banget malah langsung minta dibawa ke Temanggung. Ya namanya istri kan harus ikut suami Bu.
Saya ngikut aja suami saya, entah bentuknya kayak apa. Tapi alhamdulillah setelah 5 bulan ya Allah tokcer langsung hasil Bu ya Allah. Berarti suami saya mah jago betulan nih mah. Maka saya cita-cita karena alhamdulillah nggak melukok, nggak muntah, nggak mual. Saya cita-cita anak besok 12 Bu. Diaminin atuh. Begitu saya cita-cita anak 12. Karena alhamdulillah dari saudaranya suami itu banyak yang jadi gen keturunan kembar. Jadi saya rencana anak 12 ya meteng ping 6 bae nggak apa-apa lah. Meteng 2, meteng 2, meteng 2 gitu rencananya. Ih diaminin. Soalnya kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga hamilnya saja tirakat riadoh. Maka kenapa seorang ibu rumah tangga kata Imam Al-Ghazali, lahiran itu sakitnya luar biasa ya Bu ya. Namanya orang lahiran Pak Lurah, beteng ini kayak ada yang muter, pinggang sini sakit banget, gugur bengkek kabeh. Kayak wis tahu. Ini saya lagi ngebelain sampean. Wong wadon ra kena diajak kompromi. Namanya orang lahiran sakitnya luar biasa. Kenapa kok ibu rumah tangga ketika lahiran sakitnya luar biasa? Kata Imam Al-Ghazali, karena sedang melunturkan dosa-dosanya sebagai seorang perempuan. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Keren, makanya jadi perempuan ibu rumah tangga pada sing seneng metengan. Meteng ping 12, lahiran 12, berarti nguras dosa sampai 12 kali tuh. Amin Allahumma. Tapi maaf, kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang hamil di luar nikah, kenapa kok lahirannya kepenak? Ya enggak? Kepenak itu bukan enggak ngerasa sakit loh Bu. Contoh nih, kemarin ada kejadian, ada di Provinsi Jawa Tengah. Ternyata di Provinsi Jawa Tengah seorang anak masih SMP 15 tahun hamil di luar nikah, dia melahirkan seorang diri di toilet supermarket. Namanya toilet umum itu kan paling lebar 2x1 meter. Orang buat kentut aja suaranya mantul. Toilet umum mah itu buat lahiran, buat persalinan, dan dia melahirkan seorang diri tanpa dibantu siapapun. Setelah bayinya lahir dibuanglah di tong sampah. Dia kemudian dilihat oleh CCTV ketika polisi olah TKP, celananya pakai celana jeans Bu, pakai celana jeans, padahal habis melahirkan tuh, dipakai lagi celananya dan dia jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan bayinya ketemu oleh cleaning service di tong sampah, sudah digerumut semut, bayinya udah biru, langsung dibawa ke puskesmas, langsung masuk inkubator. Geger rame, orang saya juga ikut nonton, malah saya melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan sih nggak bohong, orang saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang saya heran gini ya, 15 tahun ya, aku ngerti-ngerti nih cara nggone ngelebok kena begitu tuh Bu. Ya Allah. Nih, akhirnya yang saya pertanyakan dengan guru saya, Kiai, kenapa orang kalau hamil di luar nikah dia melahirkan dengan gampang, tanpa alat medis, tanpa bantuan siapapun, persalinannya kok lancar, bahkan normal, rata-rata malah bayinya sehat-sehat tuh. Tuh kenapa Kiai? Imam Al-Ghazali mengatakan perempuan yang hamil di luar nikah dia melahirkan dengan begitu gampang karena justru itu azab hukuman dari Allah, karena dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Jadi justru kalau nggak ngerasa sakit karena memang dia hamil di luar nikah, jadi nggone babaran kepenak. Nah justru itu hukuman dari Allah karena dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Makanya akhirnya membuangnya dengan tanpa rasa iba, tanpa rasa kasihan. Akhirnya gampang dia menghilangkan nyawa si bayi yang telah dikandungnya. Na'udzubillahi min. Kanjeng Nabi menjaga marwah kita perempuan dengan begitu luar biasa. Maka dengan peringatan Maulidur Rasul, dengan sedikit rusaknya moral anak-anak kita generasi di Indonesia, mudah-mudahan dengan kita meniru akhlak Kanjeng Nabi, anak-anak kita yang dititipkan ke pesantren dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
anak-anak kita dijauhkan dari sifat yang dolim, jadi anak-anak yang soleh solehah, bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi, bisa jadi anak yang membanggakan orang tuanya. Amin Allahumma. Hasil kenceleng, bahasa bola gitu, kenceleng adalah gerak mendak nak kenceleng barangan. Kenceleng itu kotak infak muter itu. Oke, untuk ikut merewangi renovasi Masjid Al Mujahidin hari ini mendapatkan Rp5.622.000. Saya ulang, Rp5.622.000. Fa insya Allah ini kelak di akhirat akan menjadi saksi ketika kita masuk ke sorga dengan karbatil khotif seperti kilat yang menyambar lebar sampai surga. Amin Allahumma. Bu, ngomong-ngomong jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Iya Allah, matanya aku rapi cek ya. Takoni bener-bener ku yang ngapusi sampean ki. Saya naik tadi jam 9 kurang 5 menit loh Bu. Ini ternyata udah setengah 11. Insya Allah tos cukup ya Bu? Belum? Belum cukup? Nanggap sorangan. Tadi saya memang bilang kepada panitia dan saya akuni panitia hari ini luar biasa Kampung Bubutulan. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Soalnya warga Bubutulan ini luar biasa. Walaupun saya tadi nggak minta naik gasik, beliau-beliau bilang, saya tahu Mbak Mumpuni sedang ngandek. Kami harap kami sudah memulainya lebih awal Mbak Mumpuni, panitia, kemudian para masyayikh, para ajengan juga datangnya, hadirnya gasik lebih awal. Pak Kuwu, Pak DPR juga datang lebih awal karena memang untuk saling menghargai perjuangan. Matur nuwun pisan. Karena tadi pagi saya di Kesugian, sore di Cipari, malamnya di sini, udah 3 lokasi saya satu hari. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Cuma saya emang biasanya ceramah full berdiri nantung Bu, tapi ternyata tadi agak geleyang dikit saya, jadi saya sambil duduk tapi nggak kelihatan geleyang ya Bu ya. Iya udah biasa ceramah dari kecil, umur 8 tahun. Alhamdulillah barokah doanya panjang, barokah para guru, saya bisa saling silaturahmi. Dan inilah kami warga Bubutulan. Tepuk tangan dulu buat warga Bubutulan. LDII NU-nya semangat guyup rukun. Kami harap tidak hanya di hari ini, di hari berikutnya Bubutulan tetap bisa menjadi masyarakat yang teladan untuk warga lain, di mana beda khilafiyah tapi saling menghormati. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, nu manfaat nu barokah, diberikan jadi orang yang ahli ibadah, nu istiqomah, warga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa nu husnul khotimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Yang udah telanjur pulang sambil ngebatin, alah saya pulang duluan tenanan orang saya janda, begitu katanya. Jadi jangan pulang terlebih dahulu. Yang di sini masih duduk anteng ya Bu ya. Sesarengan saya kita mengaminkan doa yang engke akan dipimpin oleh Bapak Kiai Ajengan Ketua MUI Desa Ketahayu. Ajengan Kiai Haji Acep Intajul Ihsan. Jadi saya harap akhinal kiram Kiai Haji Acep Intajul Ihsan untuk mengimami doa pengawasan dina ayeuna. Mangga dari saya yang pertama Pak Kuwu, Pak PJS Lurah, terima kasih telah ikut mensupport kami warga Bubutulan. Pak DPR Kaji Wagino masih ditunggu sawerannya buat panitia. Ya nggak lupa enggak. Kemudian Pak Kiai Ajengan terima kasih telah ikut hadir di majelis untuk berkahi pengajian hari ini. Dan oge panjenan sadayana nanti pulang ka bumi teu aya alangan tenana, teu aya alangan naon-naon.
Mudah-mudahan bisa bertemu lagi lain majelis. Amin Allahumma. Sepina lagi tepuk tangan dulu buat warga Bubutulan hatur nuhun. Doa langsung diimami oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Acep ing Tajul Ihsan Sumangga. Kiai calik ti kursi mangga. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.